Imam Bonjol nomor 65 Singaraja. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sejarah, fakta menarik yang ada di Masjid Agung Jami Singaraja yang pastinya akan menambah wawasan kita semua loh. Siap untuk eksplor? Let's go! Jangan lupa disimak sampai akhir ya. Tahu nggak kalian, di tengah kota Singaraja ada sebuah masjid tua yang sudah berdiri hampir 2 abad lamanya. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga saksi hidup perjalanan Islam, hubungan harmonis dengan kerajaan Buleleng, dan kisah toleransi yang begitu kuat di Bali Utara. Di mana hari ini kami berada di salah satu masjid yang paling bersejarah di Bali Utara, yaitu Masjid Agung Jami Singaraja. Sebuah masjid yang bukan hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga saksi perjalanan panjang toleransi, persatuan, dan perkembangan Islam di Singaraja. Dalam perjalanan kali ini, kami ditemani langsung oleh Tamir Masjid, yaitu Bapak Abdul Haris Ziyad, yang akan memandu kami menyusuri sejarah dan keunikan masjid ini. Masjid Agung Jami berdiri di kawasan Kampung Kajanan, dekat dengan Kampung Bugis dan Kampung Baru, 3 komunitas muslim yang sejak ratusan tahun lalu telah hidup berdampingan di Singaraja. Sebelum masjid ini berdiri, umat Islam hanya memiliki satu masjid, yaitu Masjid Keramat atau Masjid Kuno yang terletak di Jalan Hasanuddin. Namun, seiring bertambahnya umat, masjid itu sudah tak mampu lagi menampung jamaah. Karena itulah, para tokoh umat pada waktu itu mengajukan permohonan kepada Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik Polong, agar diberikan lahan baru untuk membangun masjid yang lebih besar. Permohonan itu dikabulkan dengan penuh sukacita dan tanah di Jalan Imam Bonjol pun diserahkan. Inilah lokasi Masjid Agung Jami berdiri hingga hari ini. Pembangunan masjid diperkirakan dimulai sekitar tahun 1830 Masehi dan uniknya pembangunan ini diawasi langsung oleh pihak kerajaan. Karena rajanya beragama Hindu, pengawasan teknis diwakilkan kepada kerabat kerajaan yang telah memeluk Islam, yaitu Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, dibantu tokoh masyarakat seperti Abdullah Mas Cati. Perjalanan pembangunan masjid ini tidak selalu mulus loh. Beberapa kali terjadi perbedaan pendapat di antara tokoh umat, bahkan sempat memanas ketika harus memindahkan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Keramat ke masjid yang baru. Beruntung Raja Buleleng berikutnya, I Gusti Anglurah Ketut Jelantik VIII, turun tangan langsung menengahi dan mempersatukan umat. Sebagai bentuk perhatian dan hadiah, pada tahun 1860, beliau memberikan salah satu kori atau pintu gerbang puri untuk dipasang sebagai gerbang masjid. Bahkan tukang ukir puri diminta membuat mimbar dengan ukiran khas kerajaan Buleleng, sebuah simbol keharmonisan antara kerajaan dan umat Islam. Nama Masjid Jami dipilih sebagai wujud persatuan, sebuah masjid tempat umat berkumpul bersama-sama, dan dari sinilah muncul salah satu fakta yang paling menarik, di mana hingga sekarang masjid ini masih menyimpan mushaf Al-Quran tulisan tangan yang dibuat oleh kerabat Puri Buleleng, yaitu Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi yang telah memeluk Islam sejak tahun 1820-an. Mushaf ini dirawat dengan sangat baik dan menjadi salah satu peninggalan bersejarah paling berharga di Singaraja. Pada akhir tahun 1970-an, setelah seorang kerabat Puri yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali berkunjung dan melihat peninggalan leluhurnya, nama Masjid Jami kemudian ditambah menjadi Masjid Agung Jami sebagai bentuk penghormatan atas jasa para raja dan kerabat Puri yang turut membangun dan menjaga masjid ini. Setelah menyusuri sejarahnya, tahu nggak kalian bahwa Masjid Agung Jami ini bukan sekedar bangunan tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masjid ini adalah simbol bahwa keharmonisan bisa tumbuh di tengah keberagaman. Bahwa sejak dahulu, masyarakat Muslim, kerajaan Buleleng, dan warga Singaraja hidup berdampingan, saling menghormati dan saling mendukung. Di balik setiap sudut masjid ini, mulai dari pintu gerbang pemberian puri, mimbar ukiran khas kerajaan, hingga mushaf Al-Quran tulisan tangan yang masih terawat, tersimpan cerita tentang keteguhan, persatuan, dan rasa memiliki yang kuat dari para pendahulu kita. Dan hari ini,
nilai-nilai itu masih terus dijaga oleh para pengurus masjid, termasuk Bapak Abdul Haris Diat yang memandu perjalanan kami. Beliau dan seluruh takmir masjid bukan hanya merawat bangunan, tapi juga menjaga tradisi, sejarah, dan semangat kebersamaan yang telah diwariskan sejak tahun 1800-an. Masjid Agung Jami Singaraja mengajarkan kita satu hal penting, bahwa ketika masyarakat dan pemimpin saling percaya dan saling menghormati, maka lahirlah warisan besar yang mampu bertahan hingga ratusan tahun kemudian. Nah, semoga kisah perjalanan hari ini bukan hanya menambah wawasan kita, tapi juga menginspirasi bahwa harmoni itu nyata dan kita bisa menjaganya bersama. Itu dia, sekian pembahasan tentang Masjid Agung Jami Singaraja. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat Dan dapat menambahkan wawasan untuk kita semua. See you di next vlog. Bye-bye.